Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan memakan mayat. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Malam itu hujan turun sangat deras. Suara gemuruh angin kencang dan kilat, seolah saling berkejaran di atas langit. Dalam sebuah rumah sederhana yang berada tepat di pojok komplek perumahan itu, seorang wanita tua berumur sekitar lebih kurang 90 tahunan itu nampak tergolek lemah di atas kasur. Bukan dalam kamar, tapi di ruang tamunya. Wanita tua itu ditemani dua orang anaknya dari masing-masing seorang suami. Daeng Hawiyah namanya. Dia sudah menjanda 2 kali sejak dia masih berumur muda. Nenek tua itu sebenarnya memiliki seorang pembantu, karena kedua anaknya, Jalal dan Siti, jarang tinggal bersama ibunya di rumah itu. Maka cuma Daeng Hawiyah dan pembantu saja yang tinggal di rumah itu. Namun sejak Daeng Hawiyah jatuh sakit beberapa minggu lalu, keadaan dalam rumah itu juga tiba-tiba terasa aneh dan mencekam. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan, keanehan itu sangat terasa mengganggu bagi Mbak Tri, si pembantu rumah Budawiyah. Bukan apa-apa, saat di dapur, Mbak Tri mendengar namanya dipanggil sama majikannya di kamar. Namun saat didatangi, ternyata sang majikan sedang tertidur pulas. Belum lagi penampakan di sudut rumah itu. Mbak Tri sekilas melihat sosok perempuan tua, bungkuk dengan berkarung ular di sekeliling lehernya. Tak jarang Mbak Tri mendengar ada suara orang bercakap-cakap saat tengah malam di ruang depan. Namun ketika Mbak Tri memeriksa, tak ada apapun yang terlihat, kecuali sekelebat bayangan hitam yang langsung menghilang. Ada yang paling aneh dari keadaan sakit keras Daeng Hawiyah ini. Bahkan dokter yang menanganinya juga ikut heran. Jika pagi hingga jelang sore, perempuan tua itu nampak sehat bugar. Dia bahkan mampu bergerak lincah ke sana kemari, bahkan melewati pergerakan perempuan yang jauh di bawahnya. Tapi jika sudah lewat terdengar azan maghrib, maka tubuh reot dan rentah itu begitu sangat terlihat ringkih. Bahkan tak jarang, wanita tua itu juga sepertinya tak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Bahkan biasa, Daeng Hawiyah itu tiba-tiba terjatuh sendiri. Tepat sebulan sejak Daeng Hawiyah sakit, Mbak Tri tiba-tiba saja mundur dari pembantunya. Dia tidak kuat lagi dengan keadaan horor di rumah itu. Maka mau tidak mau, Jalal dan Siti anak Daeng Hawiyah harus tinggal dulu merawat ibunya sambil mencari pengganti Mbak Tri. Suatu waktu kemudian, jelang tengah malam, Daeng Hawiyah tiba-tiba berteriak, entah apa yang dia teriakkan. Jalal buru-buru mendekati, tapi kemudian mundur beberapa langkah. Dia melihat mata ibu mendelik seolah hendak keluar dari rongga matanya. Lidahnya pun ikut terjulur dengan leher menghitam seperti bekas cekikan. Siti yang melihat dari jauh cuma menahan tangis sambil memanggil nama ibunya agar tersadar. Dalam ketegangan itu, Jalal berinisiatif memanggil tetangga dan warga untuk memeriksa keadaan sang ibu. Tapi tiba-tiba, nafas Daeng Hawiyah tiba-tiba putus, denyut jantung juga terhenti. Perempuan tua itu dinyatakan sudah meninggal beberapa saat lalu sebelum tetangga datang. Jalal tertunduk lesu tak berdaya. Siti meraung menangis dengan hebatnya, tak kuasa menahan kesedihan. Atas saran beberapa warga, diputuskan malam itu juga Daeng Hawiyah akan dikuburkan. Baik Jalal maupun Siti, keduanya hanya ikut saja. Maka sambil menunggu pemandi jenazah datang, beberapa orang warga langsung mempersiapkan segala sesuatu keperluan si mayat ini. Namun kehebohan langsung terjadi. Saat kain kafan sedang diukur untuk membungkus sang jenazah, tiba-tiba saja jasad Daeng Hawiyah bergerak seolah hendak terbangun.
Sontak saja warga yang berdekatan dengan sang mayit langsung berlarian keluar rumah. Daeng Hawiyah yang sempat bangun kemudian terduduk. Ia cuma melihat sekeliling, disaksikan warga yang melihatnya dari kejauhan. Dengan suara keras, perempuan tua itu berkata kalau dia tidak mati dan tidak akan pernah mati. Warga saling berpandang heran dengan perasaan takut. Belum juga ada beberapa menit, suara sang nenek tua itu langsung terdengar sangat lemah. Lalu tak lama kemudian, akhirnya wanita tua itu jatuh pingsan. Beberapa kali sempat disangka sudah meninggal lagi, karena denyut nadi dan detak jantung sudah tak terasa. Tapi ternyata Daeng Hawiyah sadar lagi. Akhirnya Jalal dan Siti berinisiatif menemui seorang ustadz yang paham tentang fenomena yang menimpa sang ibu. Setelah menemui dan berbicara dengan ustadz, sang ustadz lalu terdiam sejenak, lalu mengarahkan pandangannya bergantian ke arah Jalal dan Siti, yang dari tadi cuma diam mematung tak tahu harus bagaimana. Namun penjelasan sang ustadz nyaris membuat copot jantung kedua anak Daeng Hawiyah itu. Ternyata sang ibu itu, Daeng Hawiyah, memakai pesugihan. Bukan sembarang pesugihan, karena efeknya juga luar biasa. Di masa lalu, Daeng Hawiyah itu penyanyi sebuah orkes dangdut di kampungnya. Karena persaingan yang ketat dan keras dengan pendatang baru yang datang bermunculan, akhirnya Daeng Hawiyah memakai pesugihan atas jasa seorang dukun yang dia bayar sangat mahal. Imbalan dari pemakai pesugihan itu, Daeng Hawiyah meraih kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Panggilan manggung datang dari berbagai tempat, bahkan hingga terbang ke luar negeri. Saking mistisnya pesugihannya, alat riasannya pun cuma dia yang boleh pakai, tidak boleh dipinjam sama orang lain. Tetapi, ada satu syarat lagi yang harus Daeng Hawiyah penuhi, dan ini yang paling berat, yaitu memamah mayat yang baru dikuburkan. Dengan membayar orang, Daeng Hawiyah akhirnya berhasil mencuri mayat seseorang yang baru saja dikuburkan sore itu. Orang suruhan Daeng Hawiyah juga yang menyajikan mayat yang harus wanita rakus itu mamam sampai habis. Namun Daeng Hawiyah nampak tidak menyadari bahaya efek dari pesugihan yang dia pakai. Ada harga yang harus dia bayar, bukan uang, tapi nyawa. Lalu suaminya, ayah dari Jalal yang harus jadi tumbal dari pesugihan itu. Ayah Jalal itu seorang teknisi listrik. Entah bagaimana, tepat 1 minggu setelah Daeng Hawiyah meraih kesuksesan awalnya, sang suami tewas dengan mengenaskan. Kepalanya remuk ditimpa tiang beton yang akan dipasang. Begitu juga dengan ayah dari Siti, yang merupakan suami kedua dari Daeng Hawiyah. Berakhir mati konyol saat mengantar sang istri pergi manggung. Ia tewas digilas mobil truk ketika kembali dari mengantar istrinya itu. Masalahnya sekarang terjadi yang menimpa Daeng Hawiyah, yang seolah kelihatan sulit untuk meninggal. Padahal keadaannya begitu memprihatinkan, membuat Jalal dan Siti kebingungan berat. 3 malam berikutnya, 2 anaknya ini mengalami mimpi yang sama. Mereka berdua bermimpi didatangi sang ibu di kamar masing-masing, padahal ibunya belum meninggal kala itu. Dalam mimpinya, Jalal dan Siti diminta oleh sang ibu untuk memberikan potongan daging dari mayat untuk dimakan, agar sang ibu bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Namun setelah dikonsultasikan kepada sang ustadz setelah maghrib esok malamnya, sang ustadz lantas menemui Daeng Hawiyah yang saat itu masih tergolek lemah. Daeng Hawiyah dengan muka pucat dan mata hitam yang terlihat sudah tidak normal itu. Sang ustadz kemudian membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tua itu. Lalu sang ustadz memberi isyarat kepada Jalal agar membangunkan dan mendudukkan ibunya sambil bersandar di tepi tembok. Sang ustadz lalu mengeluarkan beberapa potong daging ayam yang nampaknya sudah direbus, yang kemudian oleh sang ibu lalu disantapnya dengan sangat rakus. Jalal dan Siti hanya menangis, diam tak kuasa melihat keadaan ibunya seperti itu. Setelah menghabiskan potongan terakhir, sang ibu akhirnya berhenti mengunyah. Matanya liar melirik berbagai sudut-sudut ruangan itu. Lalu sambil menahan seperti rasa sakit, Daeng Hawiyah merebahkan badannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat waktu azan Isya berkumandang, Daeng Hawiyah akhirnya meninggal dengan tenang dengan iringan doa dari kedua anaknya itu.
Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.